Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Duku Wima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf. Kita masuk pada ayat berikutnya, ayat 167 ya, ayat 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah pertemuan lalu kita jelaskan bagaimana tentang orang-orang Yahudi yang melakukan trik dalam rangka menghalalkan apa yang Allah haramkan, berkaitan dengan mengambil ikan dari laut, sehingga akhirnya mereka dirubah menjadi monyet-monyet yang hina. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina, ya. Dan monyet-monyet tersebut tidak punya keturunan, ya. Sebenarnya dalam riwayat, kullu ummatin musikhat laisa laha naslun, setiap umat yang dirubah menjadi hewan atau menjadi hewan, apakah monyet ataukah babi atau yang lainnya, maka tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunannya. Oleh karenanya ketika ketika orang-orang Yahudi datang kemudian mencela Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Assalamu alaik. Sekilas mereka mengucapkan Assalamualaikum, tetapi lamnya mereka hilangkan. Assalamu alaik secara bahasa Arab artinya semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Rasulullah dengar bahwasanya mereka sedang ngejek, ya. Jadi bilang Assalamu alaik, ya. Seakan-akan beri salam tapi lamnya dihilangkan jadi assam. Kalau assalam artinya keselamatan, kalau assam artinya kematian bagimu wahai Muhammad, semoga cepat mampus. Rasulullah jawab, wa alaik, engkau juga, wa alaikum, kalian juga. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu marah, kemudian dia mengatakan, wa alaikum sam wal la'nah wal ghadab ya ikhwata al-qiradati wal khanazir. Al-qiradati wal khanazir. Aisyah berkata, kalian yang mampus, ya, atas kalian laknat dan kalian kemurkaan Allah bagi kalian, wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Di sini Aisyah radhiyallahu anha ucapannya benar semua, ya. Dan dia tidak mengatakan wahai keturunan monyet-monyet dan babi-babi. Dia tidak mengatakan dzurriyyat al-qirada wal khanazir. Tapi dia mengatakan ikhwata al-qiradati wal khanazir. Semoga kalian yang mampus, kalian terlaknat, kalian dimurkai oleh Allah, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Karena kalau Aisyah mengatakan keturunan babi dan monyet-monyet, maka keliru, karena setiap umat yang dirubah jadi hewan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keturunannya. Tetapi akhirnya Aisyah menggunakan kata-kata wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet, karena memang mereka bersaudara, sama-sama dari Bani Israel. Dan akhirnya ditegur oleh Nabi SAW, ya Aisyah, maka narifku fi syai' illa zana, wa ma yunzau an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah dicabut kecuali merusaknya. Ya. Rasulullah tidak menyalahkan perkataan Aisyah dari secara konten, tapi uslub metode Aisyah disalahkan oleh Nabi. Cukup harusnya menjawab waalaikum, kalian juga. Tidak perlu biasa kadang-kadang istri lebih cepat membela kalau suaminya diganggu, istri lebih cepat emosi daripada suaminya itu sendiri, apalagi seperti kelas Rasulullah SAW, yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana cintanya Aisyah kepada Nabi SAW. Intinya bahwasanya umat-umat yang dirubah jadi hewan tidak ada keturunannya. Makanya setelah itu Allah berfirman dalam ayat 167, wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahukan, itu memberi pengumuman, ta'adzana rabbukum artinya memberi pengumuman, bahwa sungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi. Kepada mereka ini siapa? Bukan kepada umat-umat yang dirubah jadi babi dan monyet, karena mereka sudah mati. Tapi kepada orang Yahudi secara umum, Bani Israel. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan diutus kepada orang Yahudi, man yasumuhum su'al adzab, orang-orang akan menimpakan kepada mereka adab yang pedih. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cepat hukumannya, wa innahu laghafurur rahim, tapi Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini peringatan kepada mereka. Ya, Allah mengatakan la yab'atsanna, sungguh Allah akan mengutus kepada mereka alaihim ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan benar, orang-orang Yahudi
setelah zaman wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka terpecah menjadi dua kerajaan besar ya. Adanya perselisihan antara Ruhbu'am sama Yurbu'am, anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan anaknya panglima atau siapa, sehingga terjadilah dua kerajaan, kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel. Kemudian mereka saling bermusuhan dan akhirnya datang raja-raja dari luar yang kemudian menghancurkan mereka, menyiksa mereka, menawan mereka, membunuh mereka, seperti Bukhtanasar yang dari Persia, Majusi, kemudian raja yang lain dan seterusnya. Mereka mengalami siksaan-siksaan ya. Silih berganti, mereka kemudian jaya, nanti disiksa lagi, kemudian jaya, nanti disiksa lagi. Mereka tercerai-berai di dunia ini ya. Dan kita kalau baca sejarah ya baru saja mereka jaya ini baru-baru saja ketika mereka kumpul di Israel, kemudian mereka mendirikan negara Israel Raya. Sebelumnya mereka carut-marut ya. Kemudian disiksa di sana sini ya, sampai Hitler membunuh mereka. Di zaman Nabi SAW juga mereka karena mereka berkhianat akhirnya diperangi oleh Nabi SAW, terhinakan oleh kaum muslimin di zaman mereka. 3 suku diusir, 2 diusir, Bani Qainuqa berkhianat diusir, Bani Nadir diusir, Bani Quraidah diperangi dan dibunuh. Belum Nabi SAW memerangi mereka di Khaybar dan seterusnya, silih berganti siksaan karena sikap mereka yang suka membangkang, dan itu terjadi sejak wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan terus kata Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Mereka tidak akan jaya selamanya. Akan suatu saat mereka akan digitukan lagi oleh bangsa-bangsa lain, karena Yahudi ini dimanapun mereka berada bikin masalah. Dimanapun mereka berada mereka bikin masalah karena mereka punya rasis yang luar biasa. Kami yang satu-satunya yang dimuliakan, kami yang masuk surga sendiri, kami yang Sya'bullahil Mukhtar, suku pilihan, kami adalah kekasih Tuhan, yang lain adalah hanyalah pelayan kami dan seterusnya. Ini membuat mereka akhirnya memandang sangat miring kepada suku-suku selain mereka, dan itu adalah potensi membuat permasalahan. Makanya umat-umat jengkel pada mereka. Cuma sekarang mereka lagi memiliki kejayaannya. Itu pun mereka tercerai-berai. Dan nanti di akhir sampai ila yaumil qiyamah mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Ya, yatba'ud Dajjal sab'una alfa Yahudin ya. Akan mengikuti min Asbahan. Akan keluar 70.000 Yahudi dari Asbahan, dari daerah Iran, akan mengikuti Dajjal. Kemudian akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka terus mengalami siksaan ila yaumil qiyamah. Kata Allah sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Kalau Allah berkehendak, Allah memberi hukuman sangat mudah, cepat ya. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umaman, dan kami bagi-bagikan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Ya, menjadi beberapa golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang orang-orang saleh. Dari kalangan Yahudi ada yang saleh. Wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang tidak saleh. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat, dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, semoga mereka kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memecah belah mereka menjadi bergolongan-golongan ya. Ya tadi sudah saya katakan, sejak ada yang mengatakan maksudnya ya adalah mereka tidak pernah bersatu lagi ya secara secara kesatuan, mereka tercerai-berai terutama sejak wafatnya Nabi Sulaiman ya, maka mereka tercerai-berai di berbagai macam daerah, berbagai macam negara ya. Fil ardi umaman, mereka menjadi kelompok-kelompok ya. Tetapi meskipun demikian Allah jelaskan minhumus salihun, di antara mereka ada yang saleh. Kondisi sudah rusak seperti itu, masih di antara mereka ada yang saleh. Artinya orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Taurat. Berpegang teguh dengan Taurat. Wa minhum duna dzalik, di antara mereka ada yang tidak saleh. Ada yang tidak saleh, yaitu yang kafir atau yang fasik, yang kafir atau yang fasik. Yaitu di bawah orang saleh ada derajat fasik maupun derajat kafir. Kemudian kata Allah, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami uji mereka dengan kebaikan, yaitu dengan disebutkan dengan keselamatan, dengan kesehatan, dengan tanah yang subur, dengan kemudahan, kekayaan, was sayyiat, dan kami uji mereka juga dengan perkara-perkara yang buruk, kesulitan hidup,
kejar-kejar atau kemudian kekeringan ya. Supaya apa? Adanya perubahan-perubahan kondisi la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali, agar mereka bertobat atas apa yang mereka lakukan. Tapi Allah sebutkan bahwasanya di antara mereka ada yang soleh, yaitu setelah mereka tercerai-berai, itu setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Perang saudara, diperangi oleh musuh, kemudian Baitul Maqdis diserang, dihancurkan dan seterusnya. Tapi di antara mereka masih ada yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini sebelum Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim, ayat 169, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Maka setelah itu muncullah generasi setelah mereka warithul kitab, yang mereka mewarisi Alkitab. Mereka juga menerima Taurat dari nenek moyang mereka. Ya'khuduna arada hadzal adna, tapi mereka ini parah. Mereka ini ngerti tentang Taurat, tapi mereka mengambil riswah, mengambil sogokan untuk merubah hukum ya. Kalau ada yang bertanya ingin agar jawabannya sesuai dengan kemauannya, mereka ngarang sendiri, mereka kasih ya. Padahal mereka tahu isi Taurat. Allah sedang menyindir orang-orang sekelompok Yahudi yang mereka seperti ini. Lebih parah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya ada yang saleh dan ada yang fasik, ada yang kafir, tapi tidak mempermainkan ayat-ayat Allah. Kalau ini enggak. Ini mereka sudah tahu, tapi mereka ambil riswah, mereka mengambil sogokan untuk merubah-rubah ayat Allah. Yang Allah singgung dalam surat Al-Baqarah, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah Subhanahu wa taala, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan secercah dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka mereka karena apa yang mereka tulis, yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka atas apa yang mereka perbuat. Sampai Allah mengatakan wail, celaka 3 kali kepada mereka. Ini sama seperti ayat ini, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Maka setelah itu muncul generasi baru yang mereka mewarisi Taurat dari nenek moyang mereka, dari orang-orang tua mereka. Tapi apa perbuatan mereka? Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil arad, maksudnya dunia, yaitu harta benda ya. Hadzal adna harta benda dunia yang rendah. Ya, al-adna maksudnya dunia ya. Disebut dengan dunia karena menunjukkan 2 perkara, ad-dunu wa dana'ah. Dunu artinya dekat, karena dunia itu ya cepat hilang, tidak lama. Ya, kamu dapat harta kekayaan menikmati berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Kamu udah mati dulu sebelum hartamu, kalau hartamu kebanyakan, atau hartamu habis dulu sebelum kamu mati. Dunu cepat ya. Atau dana'ah yang menunjukkan rendah. Tidak ada bandingan dengan apa yang Allah sediakan di akhirat. Yang Nabi mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya ya. Ya, bahkan kata Nawawi rahimahullah, satu benda di akhirat, di surga yang sangat kecil lebih baik pada dunia dan seisinya. Oleh karenanya Allah mengatakan dengan adna, ya'khuduna arada hadzal adna, mereka mengambil secercah duniawi yang rendah. Wa yaquluna sayughfar lana, yang menakjubkan di sini mereka berkata sayughfar lana, kita akan diampuni, tenang aja. Jadi mereka sudah bermaksiat dan mereka merasa diampuni. Sayughfaru lana. Di sini dengan dua dalil kenapa mereka yakin mereka akan diampuni. Pertama, mereka menggunakan akan diampuni. Tenang aja. Jadi mereka dengan perasaan bahwasanya akan diampuni, mereka terus melakukan hal tersebut ya. Sayughfaru lana, kita akan diampuni, kemudian juga digunakan dengan fi'il majhul, yughfar, akan diampuni bagi kita. Seakan-akan perkara yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Sayughfar lana, kita akan diampuni, selesai. Dari diampuni. Bukan Allah akan mengampuni kita, tapi diampuni, kayaknya perkara sudah selesai. Ya, selesai. Beda kalau si Budi akan memukul Si Budi akan memukul si Joni misalnya. Tapi Joni dipukul, selesai dipukul. Artinya lebih penekanan bahwasanya akan terjadi. Jadi kepedean mereka bahwasanya mereka akan diampuni membuat mereka terus melakukan maksiat. Makanya mereka tidak berhenti. Ya. Makanya setelah Allah mengatakan
wa iyyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu. Kalau ada tawaran riswah lagi, sogokan mereka ambil lagi, enggak ada masalah. Sampai sebagian ulama mengatakan mereka ini memang otaknya otak duit ya, orang-orang Yahudi ini. Pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Bahwasanya kalau ada yang bertanya, kalau sesuai dengan pas ada di Taurat, mereka tetap buat. Ini ada jawabannya. Kami udah cariin dalilnya. Mana duit? Kalau ternyata nggak ada dalilnya, mereka bikin dalil sendiri. Bikin dalil minta duit lagi. Jadi tetap aja dapat duit. Mau jawabannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Taurat atau tidak, dapat duit. Ya. Ini orang apa? Yahudi. Ini otaknya sudah dunia. Yang menunjukkan mereka berulang-ulang kata mereka, wa iyyatihim aradun mithluhu ya'khudhu. Kalau datang tawaran lagi untuk riswa, untuk sogok, mereka ambil lagi. Karena mereka punya keyakinan kita akan diampuni, selesai. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq wa darasu ma fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah telah diambil perjanjian ya, Taurat dari mereka, alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Mereka tidak boleh berbicara atas agama Allah kecuali dengan yang benar, tidak boleh ngarang. Tidak boleh disembunyikan. Wa darasu ma fihi, dan mereka sudah mempelajari isi Taurat. Bukannya tidak tahu, mereka sudah pelajari isi Taurat. Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Padahal kehidupan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Perhatikan sini, Allah Allah sebelumnya membicarakan orang Yahudi tentang ulama-ulama Yahudi yang mereka perbuat yang demikian, cari duit kerjanya, melintir ayat, menafsirkan dengan ngawur, padahal mereka ngerti. Demi untuk duniawi. Dunia tersebut aradu hadzal adna, tidak mesti duit, apa saja duniawi, apakah kedudukan, apa ketenangan, apakah kehormatan ya. Jadi tidak terkhususkan pada naqdain, pada emas dan perak, pada duit, enggak. Dunia itu macam-macam ya, macam-macam, dan mereka mencari dunia, maka mereka menjawab pertanyaan dengan selera orang yang sesuai dengan selera yang bertanya. Padahal wadarasu ma fi, padahal mereka mempelajari apa isi Taurat, dan Allah mengatakan darul akhirah. Ya, dan ya, jadi maksud saya Allah berbicara tentang sekelompok Yahudi, Allah menggunakan mereka pakai kata ganti orang ketiga, jamak mereka, plural kata ganti orang ketiga mereka. Namun di akhir ayat Allah mengatakan wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan hari akhirat atau kampung akhirat atau surga lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Allah mengganti dengan iltifat, dengan kata ganti orang kedua, jamak. Apakah kalian? Tadinya mereka jadi kalian. Kenapa bisa demikian? Allah rubah dari hum, dari mereka menjadi antum, jadi kalian. Karena kata di antaranya kata Al-Qurtubi bahwasanya masalah seorang harus menyampaikan kebenaran, tidak boleh disembunyikan, itu berlaku pada seluruh syariat ya. Seluruh syariat. Baik syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh para dai, para ulama menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak boleh berbicara kecuali yang benar, dan mereka diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dan dalam Al-Qur'an, tidak boleh kita berucap tentang agama kecuali dengan kebenaran. Afala taqilun, kenapa kalian tidak berpikir? Maka ini adalah perkara yang perlu diwaspadai, terutama bagi dai-dai dari para ulama. Oleh karenanya, inilah akidah orang Yahudi berkaitan dengan pendeta-pendeta mereka, yang mereka menjual agama ini ya, dengan dunia ya, karena takut dijatuhkan, sehingga mereka berfatwa dengan selera para pembesar, mereka berfatwa dengan selera orang-orang kaya ya. Mereka tidak berani mengucapkan kebenaran, padahal mereka baca isi Al-Qur'an. Ya, kalau ada ulama yang seperti itu berarti akhlaknya orang Yahudi, sama seperti orang Yahudi. Kemudian di antara akhlak orang Yahudi juga, mereka pede bahwasanya mereka akan diampuni. Mereka pede, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada di antara kita meyakini bahwasanya kita pasti masuk surga, enggak ada. Dan kalau kita pun bertobat, kita belum tentu diterima tobat kita. Itu pun bertobat. Apalagi kita enggak bertobat. Makanya Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain syirik, Allah bisa ampuni bagi yang Allah kehendaki, tidak secara mutlak. Ada yang Allah kehendaki diampuni, ada yang tidak Allah kehendaki.
Kita saja jangankan kita bermaksiat, kita bertobat saja tidak bisa kita pastikan kita pasti diterima tobatnya. Belum tentu. Apalagi kita tidak bertobat. Orang Yahudi pede, mereka merasa diampuni, sayughfaru lana, tenang akan diampuni. Jadi mereka terus bermaksiat. Maksiat mereka apa? Menjual ayat-ayat Allah, bikin fatwa yang menyenangkan orang-orang. Haram jadi halal, yang penting menyenangkan pihak-pihak yang berkepentingan. Makanya Shinqiti rahimahullah berkata, "Idza ma wujida muslimun aw man yad'i annahu muslim yantahiki hurumatillah wa yusirru wa yathik bil maghfirah fa'lam annahu maghrur wa annahu akhul yahud." Kata Syekh Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhul Namir, ya. Dia mengatakan, jika didapati seorang muslim atau yang mengaku dia seorang muslim, kemudian dia melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia nekat masih melakukan keharaman-keharaman sementara dia yakin dia akan diampuni, melakukan maksiat tapi merasa diampuni, fa'lam annahu maghrur, ketahuilah dia telah terpedaya, wa annahu akhul yahud, dan dia adalah saudara Yahudi. Dia adalah saudara orang-orang Yahudi. Seperti sebagian gampang, pokoknya pasti masuk surga kalau ikut kelompok ini, pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Subhanallah. Sebagian dai-dai memudahkan untuk memastikan surga bagi pengikutnya. Ya Yahudi, itu agama Yahudi seperti itu. Itu agama Yahudi. Kemudian peringatan dari beliau juga, ya, seperti disampaikan juga oleh Muhammad Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, beliau berkata, ya, beliau berkata, "Waqad sara syai'un katsirun min hadzal fasad ila al-muslimin." Banyak perkara seperti ini yang mengalir sampai kerusakan ini mengalir kepada kaum muslimin. Hatta ulaika alladziina warithul kitabal karim al-Qur'anul hakim. Sampai sebagian orang yang mereka mewarisi Al-Qur'anul karim. Kalau mereka mewarisi Taurat, tapi berfatwa seenaknya, merasa pasti masuk surga, tenang saja kita akan diampuni. Mereka tahu salah dan mereka tahu mereka menyelisih, tapi karena dunia dan mereka merasa diampuni. Ini juga mengalir sikap seperti dalam kaum muslimin, kata Muhammad Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar. Beliau berkata, hatta ulaika alladziina warithul kitabal karim, bahkan mereka orang-orang yang mewarisi Al-Qur'anul Karim, wa darasu ma fi, dan mempelajari isi Al-Qur'an, ghalaba ala katsirin minhum tama' fi hutamid dunya al-qalil, banyak di antara mereka yang didominasi dengan tamak dalam urusan dunia. Dia ulama, dia kiai, dia ustaz, dia syekh, tapi dia pikirannya dunia, orientasinya dunia, omongannya dunia. Kalau ada diskusi dunia, ya, bagaimana bisa meraih dunia? Wa aradhiha ad-dani, dan ingin perbendaharaan yang hina. Wal ghurur binisbah ilal Islam wa tahalli bilaqabihi, dan dia terpedaya dengan dia orang muslim, atau saya dari dari pondok ini, kiai ini, saya belajar di mana, ya. Wa ta'allul bi amanil maghfirah, dan selalu merasa kita akan diampuni. Mal israr ala dzam, sementara terus melakukan maksiat. Wal ittikal al mukaffirat wa syafaat, yakin tenang aja kita akan banyak melakukan kebaikan, kita haji, kita umrah, maksiat jalan terus. Wa syafaat, tenang nanti ada syafaat. Nabi kasih syafaat, syekh kasih syafaat, guru kasih syafaat, semua tenang aja. Wa hum yaqra'una ma fil kitabi minan nahi anil amani wal auham, padahal mereka baca dalam Al-Qur'an Allah melarang kita berangan-angan. Ya. Dan Allah menyuruh bertobat dan seterusnya, tapi mereka, ya, padahal mereka tahu syafaat tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya, kata beliau, bal ma qasallahu alaina mithla hadhil ayat min akhbari bani Israil illa lina'tabira bi ahwalihim. Tidaklah Allah menceritakan kepada kisah kita tentang kisah Bani Israil yang ulamanya seperti ini agar kita mengambil pelajaran. Wa nattaqiyadz dzunub, dan agar kita meninggalkan dosa. Allati akhadhahum biha, yang buat mereka dihukum oleh Allah. Walakinnana ma'a hadza kullihi taba'na sunanahum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Tapi sebaliknya, justru kita malah mengikuti langkah-langkah mereka, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, persis. Ini nasihat yang menakjubkan dari Muhammad Rashid Ridha. Pada kita semua, baik masyarakat maupun ulamanya maupun kiai mau ustadznya, berfatwa mengikuti kesenangan masyarakat, berfatwa mengikuti kesenangan penguasa misalnya, berfatwa menguasai kesenangan sekelompok orang yang berkepentingan, hanya mendapatkan sececah dunia yang sedikit,
Tidak ingin ditinggalkan, entah dunia, entah jabatan, entah penghormatan, entah kesenangan, entah diulu-ulukan. Yahudi, persis Yahudi. Waliyadzubillah. Peringatan bagi kita semua ya. Kemudian pede bahwa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa darul akhiratu khairul ladzina yattaqun," dan kampung akhirat surga lebih baik bagi orang bertakwa. Afala ta'qilun, tidak kalian berpikir? Kalian berpikir, dunia itu cuma sebentar, kalian dielu-elukan cuma sebentar, disanjung-sanjung orang cuma sebentar. Ya. Cuma sebentar, berapa sih disanjung orang? Apalagi kalau ingin dapat banyak followers, ingin banyak, cuma sebentar, enggak lama ya. Enggak lama. Afala ta'qilun, tidak kalian berpikir? Kalau Allah sebutkan ada kelompok yang menakjubkan, kata walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi ajral muslimin. Kata orang-orang berpegang teguh dengan Alkitab. Ada yang mengatakan maksudnya dengan Taurat. Ini masih golongan Yahudi lagi. Jadi di zaman ada rusak-rusaknya orang seperti itu. Ada ulama-ulama yang rusak dari kalangan Yahudi. Ada ulama yang berpegang teguh. Walladzina yumassikuna bil kitab, berpegang teguh dengan Taurat, hukum Taurat. Mereka berpegang. Wa aqamus salat, dan mereka mendirikan salat. Kata Allah, inna la nudhi'u ajral muslihin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat islah. Mereka yang berpegang teguh itu, kenapa Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang menegakkan Taurat, tapi Allah mengatakan dengan lafal orang-orang yang berpegang teguh. Artinya mereka senantiasa menjalankan isi Taurat dalam berbagai macam kondisi. Mereka berpegang teguh. Bukan sesekali aja jalankan, nanti selera berubah lagi. Tidak, mereka selalu berpegang teguh. Ya. Dan mereka mendirikan salat. Di sini tentang agungnya salat ya. Agungnya salat ya. Karena salat ini memiliki banyak keistimewaan. Karena orang kalau berpegang teguh dengan Alkitab, apakah Taurat ataukah Al-Qur'an, maka dia pasti melakukan perintah-perintah Allah. Perintah Allah banyak, di antaranya salat, tetapi dikhususkan salat karena salat spesial. Orang yang benar-benar salat akan memudahkan dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memudahkan dia untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Setelah itu Allah memberi sifat inna la nudhi'u ajral muslihin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat islah. Islah itu perbaikan. Menunjukkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Taurat tersebut, mereka bukan cuma sendiri, tapi mereka bukan cuma untuk diri sendiri, tapi mereka melakukan islah, mereka melakukan perbuatan. Itu mereka menyampaikan kebenaran. Sementara banyak ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka yang tadi sudah kita sebutkan sifatnya mencari dunia. Ya, ada sekelompok orang yang ternyata berpegang teguh dengan Taurat, menegakkan salat. Kata Allah, kami tidak akan sia-siakan ganjaran mereka. Di dunia mereka tidak dapat apa-apa. Tidak dapat ketenaran, tidak popularitas, tidak mendapat jabatan, tidak mendapatkan harta dunia, ya, tetapi karena mereka melakukan islah, perbaikan, mereka berdakwah, ya, sehingga mereka akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi orang berpegang teguh itulah al-muslihun. Al-mumassikun bil kitab, yang berpegang teguh dengan Taurat, itulah orang-orang yang muslihun, yang melakukan perbaikan. Dan ini perkara yang penting bagi kita, bahwasanya kalau ada di zaman penuh dengan carut marut kerusakan, seorang berusaha melakukan kebaikan. Rasulullah SAW melarang kita untuk berangan-angan melakukan maksiat, tapi angan-angan masuk surga, ya. Apa cita-citanya? Cita-cita ingin hura-hura masa hidup di dunia, kaya raya, berhura-hura, mati masuk surga. Itu namanya angan-angan. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal soleh untuk kehidupannya setelah kematian, untuk akhiratnya. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah, yang bodoh, yaitu orang yang mengikutkan jiwanya nurut sama hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyah. Setelah itu dia berangan-angan. Hawa nafsunya dia penuhi, dia puas-puaskan, tapi dia angan-angan masuk surga. Ini enggak benar, ya. Taib, di sini ada lafal wa darasu ma fi, disebut tentang ulama Yahudi tersebut, ya. Mereka tadi kita sebut darasu ma fi, darasu di situ ada dua tafsiran. Tafsiran pertama bahwasanya mereka mempelajari Taurat tapi mereka berfatwa menyelisih isi Taurat, atau darasu ma fi maksudnya ada yang menafsirkan darasu ma fi, yaitu mereka meninggalkan Taurat, yaitu mereka tidak meninggalkan Taurat sehingga hilanglah ajaran-ajaran Taurat dengan cara
ditinggalkan mengamalkan isi Taurat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka membuang Taurat di belakang mereka seakan mereka tidak tahu. Jadi mereka tidak mau beramal sehingga akhirnya ajaran-ajaran Taurat terlupakan. Dalam ayat yang lain fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Jadi dari Rasulullah ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, mereka sudah mempelajarinya, malah mereka berfatwa menyelisih isinya. Yang kedua, mereka sengaja meninggalkan sehingga akhirnya ajaran-ajaran Taurat terlupakan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah masih menceritakan tentang bebalnya orang-orang Yahudi, ya. Pembangkangan mereka. Jadi mereka disuruh menjalankan Taurat, mereka tidak mau. Nabi Musa alaihissalam sudah datangkan Taurat, mereka tidak mau mengamalkan. Apa yang Allah lakukan? Allah angkat gunung di atas kepala mereka. Allah bilang, kalau kamu tidak mau mengamalkan, nih, gunung akan jatuh. Jadi saking jengkelnya, saking membangkangnya mereka tidak beramal sampai Allah angkat gunung di atas kepala mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz nataqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah." Dan ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu adalah naungan awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan sudah mereka duga ini bakalan jatuh menimpa mereka. Kata Allah, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Kerjakanlah apa yang kami perintahkan kepada kalian, yang kami berikan Taurat dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada dalam Taurat agar kalian bertakwa. Dia pelajari apa isi-isi Taurat, ingat ada larangan, ada perintah, ada hukum-hukum, ada adab, agar kalian senantiasa bertakwa. Kalau kalian tidak mengerjakan, ini gunung bakalan jatuh. Ini mereka ketakutan. Sampai seperti itu maksud saya, saking tukang. Jadi orang Yahudi luar biasa, tukang membangkangnya luar biasa. Ya gimana kita bisa bayangkan suatu kaum yang kalau nabinya tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bunuh. Wa qatalahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Nabi diutus tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Mereka bunuh nabi. Orang Yahudi dulu ingin bunuh Nabi Isa, Nabi Isa tidak sesuai dengan selera mereka. Oh, ini anak zina. Mereka tuduh dan mereka ingin bunuh Nabi. Nabi Isa bekerja sama dengan Romawi. Ya. Orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu Muhammad SAW adalah Nabi yang mereka tunggu-tunggu, tapi tidak sesuai dengan selera. Kenapa? Karena bukan dari ras Yahudi, ya mereka musuhi. Mereka tahu, jadi mereka sesat di atas ilmu. Ya. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam sudah mengambil Taurat, sudah suruh kepada mereka. Allah berikan nikmat berupa Taurat, kitab suci Allah turun pada mereka. Mereka tidak mau mengamalkan. Sampai begitu membangkangnya, Allah angkat gunung. Disebut itulah Jabal Tur atau Jabal yang di atas mereka. Nah, mau ngapain kamu? Macam-macam gunungnya jatuh. Sampai akhirnya disebutkan mereka pun sujud. Takut. Mereka sujud. Disebutkan mereka sujud dengan, jadi mereka saking ketakutan mereka sujud di atas pelipis kiri sambil ngelihat gunung. Gunung jangan-jangan jatuh. Makanya disebutkan inilah sebabnya saya dapatkan sebagai ahli tafsir seperti Al-Alusi dalam tafsirnya dan juga ahli tafsir yang lain mereka mengatakan fawaqa aqulun minhum sajidan ala hajibihil aisar wa huwa yanzur bi ainihi al-yumna ila jabal farakan min suqutihi. Falidzalika la tara yahudiyan yasjudu illa ala hajibihil aisar. Kata Al-Alusi, kita enggak pernah bertetangga dengan orang Yahudi, tapi dia mungkin bertetangga. Dia mengatakan ketika Allah angkat gunung, akhirnya semua orang Yahudi, Bani Israel, sujud. Tapi sujudnya bukan seperti kita di dahi. Tapi mereka sujudnya di pelipis kiri. Jadi sujudnya gini sambil mata kanannya ngelihat gunung. Jatuh enggak ini? Kita sudah sujud, jatuh enggak? Jadi mereka ketakutan, memastikan gunung tidak jatuh. Falidzalika kata Al-Alusi, karenanya engkau melihat, kau tidak akan melihat seorang Yahudi sujud kecuali di atas pelipis kiri. Ya, dan mereka mengatakan hiya sajdah allati rufi'at anna bihal uqubah. Inilah sujud kami yang akhirnya kami tidak jadi ditimpakan dengan gunung. Padahal nenek moyang mereka dulu ketakutan karena takut sudah sujud jangan-jangan tetap jatuh. Ini sambil melihat gunung ternyata tidak jatuh. Ini cara sujud mereka seperti saya tidak tahu sampai sekarang apakah masih seperti ini cara sujud mereka atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah mengatakan khudhu ma atainakum, ambillah apa yang aku suruh kepada kalian dengan sungguh-sungguh ya. Dan wadhkuru ma fihi, dan ingatlah isi-isi agar kalian tidak melupakan isi-isinya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan ayat setelahnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini selesai kisah Yahudi sudah selesai. Allah masuk pembahasan lain ya. Dan ingat wa idh akhadha rabbuka, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan kemudian Allah mengambil saksi terhadap mereka. Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka berkata, bala syahidna. Ya, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Buat apa Allah mengambil perjanjian dari mereka? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar jangan sampai pada hari kiamat mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak pernah tahu hal ini. Tidak pernah kami tahu Engkau adalah Tuhan kami. Au taqulu inna ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian berkata nanti pada hari kiamat, yang syirik adalah nenek moyang kami hanya ngikutin setelah mereka. Kenapa? Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Ya. Apakah kami akan disiksa gara-gara perbuatan orang-orang sesat nenek moyang kami? Ayat ini menjadi pembahasan panjang di kalangan para ulama tentang Allah mengambil persaksian dari anak-anak Adam, tapi datang dalam hadis yang sahih. Ya, dari hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antaranya dari hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Tirmizi, ya. Lama khalaqallahu Adam masaha dhahrahu, ketika Allah menciptakan Adam, Allah usap punggungnya. Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Maka seluruh anak keturunannya yang akan hidup dari Adam dari sampai hari kiamat semuanya muncul ketika itu. Dalam bentuk zar, dalam bentuk kecil ya. Semua keluar setelah Allah sentuh pundak Adam, yaitu seakan-akan ruhnya karena dikeluarkan dan dihadirkan di hadapan Adam alaihissalam. Ya. Dalam riwayat yang lain ya yaitu fa akhraja min sulbi kulla, dalam hadis Ibnu Abbas, kulla dzurriyyatin dzara'aha, maka Allah keluarkan seluruh anak keturunan Adam, fa natharahum baina yadayhi, dan Allah bentangkan di hadapan Adam dalam bentuk kecil ruh, tapi Adam lihat seperti banyak banget ya, semua keturunannya dia lihat. Ya. Di situ kemudian Allah mengambil persaksian dari mereka. Bukankah aku Tuhan kalian? Yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan, ya, ini tidak pernah kita ingat. Kita juga hadir, ya, sebagaimana mengatakan semua keturunan Adam termasuk kita dihadirkan pernah dan kita dimintai persaksian. Bukankah aku Tuhan kalian? Namun kita lupakan hal tersebut. Tetapi kata para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lain, meskipun kita lupakan persaksian tersebut, namun ini dalil tentang adanya fitrah. Dampaknya masih ada. Ya, manusia tempatnya lupa, tapi ada dampaknya. Dampaknya bahwasanya kita yakin Tuhan itu ada. Dan itu fitrah yang markuz. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak lahir kan di atas fitrah. Fitrah itu yang pernah Allah ambil saksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Makanya seorang kalau mau jadi ateis, dia berusaha melawan fitrah yang tertancap dalam dirinya. Seperti seorang laki-laki suka dengan wanita, dia untuk rubah menjadi tidak suka sama wanita susah, dia harus melawan fitrah. Itu contoh fitrah. Seorang laki-laki fitrah suka sama wanita. Untuk merubah dia tidak suka sama wanita, dia harus melawan fitrah. Dari sananya Allah sudah pasang, ya, insting apa segala Allah sudah pasang. Di antaranya insting Tuhan itu ada. Makanya anak-anak mudah sekali untuk kita yakin ada Tuhan, kita nggak perlu repot untuk membuat mereka percaya ada Tuhan. Mereka udah percaya gampang sekali. Ya, meskipun tidak perlu ada pelajaran khusus, mereka percaya Tuhan itu ada. Justru kalau mau jadikan orang ateis butuh subhat yang banyak, harus membuat mereka ragu dan macam-macam baru kemudian mereka jadi ateis. Tapi asalnya manusia yakin Tuhan itu ada. Jadi ini yang pertama, setiap orang meskipun persaksian tersebut dia lupakan, tetapi fitrah tertancap dalam dirinya. Yang kedua, untuk menegakkan hujah, untuk mengingatkan kembali tentang persaksian tersebut, Allah kirim para rasul. Allah kirim para rasul untuk memperkuat fitrah tersebut, mengingatkan kembali bahwasanya mereka pernah diambil persaksiannya. Zaman dahulu kala ya. Para rasul mengingatkan ya, sehingga tidak ada hujah yang mereka bisa ajukan pada hari kiamat kelak. Kalau mereka berbuat kufur, ya Allah, kenapa kau mau siksa kami ya Allah? Kami tidak pernah tahu kau adalah Tuhan. Tidak bisa mereka ngomong gitu karena fitrah ada dalam hati mereka.
Dan mereka tidak berkata, nenek moyang kami cuma ikut-ikutan. Tidak, nenek moyang kalian juga diingatkan dari Rasul. Rasul diutus. Dan ajaran Rasul masih terus berlanjut. Meskipun kalian tidak bertemu dengan Rasul tersebut, ajarannya masih ada. Masih ada para da'i, masih ada orang-orang nulis Al-Quran, nulis hadis-hadis Nabi. Ya, jadi tidak ada alasan. Ya. Makanya Allah mengingatkan akan hal ini. Allah mengatakan, "Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Jangan sampai kalian hari kiamat mengatakan kami tidak tahu tentang Tuhan ya Allah. Enggak, kalian bohong karena terfitrah dalam diri kalian ada Tuhan. Kalian enggak bisa mengingkari hal ini. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian akan berdalih dengan mengatakan yang syirik kan nenek moyang kami hanya ikut-ikutan. Masa gara-gara kami ikut-ikutan afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Lantas kalian menyiksa kami gara-gara nenek moyang kami? Kita bilang nenek moyang kalian juga ngerti, diutus Rasul kepada mereka. Dan kalian pun ngerti karena ajaran Rasul sampai pada kalian. Ini intisari daripada ayat yang sedang kita bahas tersebut. Saya rasa sampai di sini saja karena selanjutnya ada paragraf baru tentang kisah yang menarik ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan depan biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para pemirsa dari Jamaah Masjid Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.